Halo Sobat Kredit, bagi kalian yang berencana untuk melakukan kredit KPR, saya ingin sedikit sharing berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang banker dan juga sebagai seorang debitur KPR. Kali ini kita tidak membahas tentang dokumen legalitas pribadi, namun menyoroti 3 hal penting yang dinilai oleh bank sebagai analisa dasar mereka untuk memberikan kredit kepada calon debitur mereka. Yang pertama adalah kemampuan bayar atau capability. Jadi bank akan menilai apakah kalian punya kemampuan bayar atau tidak. Dari mana? Yaitu dari sumber penghasilan kalian. Entah kalian sebagai karyawan, sebagai wira swasta, atau sebagai profesional yang memiliki profesi tertentu. Yang dinilai oleh bank adalah rekening. Mereka akan melihat berapa banyak penghasilan yang kalian terima setiap bulan, rutin, yang masuk ke rekening kalian. Kalau kalian adalah karyawan, ya berarti gaji kalian perlu ditransfer ke rekening. Kalau gaji kalian cash, sebaiknya gaji kalian ditransfer dulu, karena bank akan melihat apakah itu memang benar masuk ke rekening kalian. Kalau kalian wira swasta, ya berarti omset kalian juga harus masuk ke dalam rekening. Kalau penghasilan kalian diterima cash, saran kami adalah kalian memasukkan ke dalam rekening dulu, baru membayar supplier secara transfer. Kalau kalian adalah profesional, prinsipnya sama seperti wira swasta tadi, penghasilan kalian perlu ditransfer atau masuk dulu ke dalam rekening. Besarnya penghasilan yang kalian terima, yang masuk dan tercermin ke dalam rekening, itulah yang dinilai oleh bank sebagai besarnya kemampuan bayar kalian. Pastikan penghasilan kalian cukup. Di video lain saya akan membahas tentang bagaimana cara bank menganalisa penghasilan seorang calon debitur untuk dapat diberikan kredit pinjaman. Selain penghasilan, bank juga akan menilai hal yang kedua, yaitu jaminan atau disebut sebagai kolateral. Prinsip dari kolateral ini adalah harus marketable, jadi jaminan kita perlu memiliki nilai jual kembali yang baik. Dalam proses KPR, jaminan yang diterima oleh bank adalah jaminan berupa rumah, apartemen, atau ruko. Jaminan apa saja yang dianggap tidak marketable? Kalau rumah, biasanya rumah yang diperuntukkan untuk bisnis, seperti rumah kontrakan, rumah kos-kosan, itu tidak dianggap marketable. Juga rumah yang gangnya sempit banget, nggak bisa dilalui oleh satu mobil. Atau rumah yang berdekatan dengan kuburan, sarana tempat ibadah, atau sarana umum pemerintah lainnya, seperti pemadam kebakaran dan lain-lain. Termasuk rumah yang belum selesai direnovasi. Kalau Sobat Kredit membeli atau memiliki rumah yang ingin dijaminkan, namun belum selesai renovasi, ada kriteria yang bank bisa terima. Setiap bank berbeda-beda. Biasanya progres pembangunannya itu sekitar 70% sampai 90%. Selain itu, mengenai rumah, ada beberapa jaminan rumah yang bank nilai kurang marketable namun masih bisa mereka terima. Biasanya, jaminan seperti ini diberikan pinjamannya tidak penuh. Contohnya adalah rumah tusuk sate atau rumah yang rawan banjir. Daerahnya cukup bagus, strategis, tapi rawan banjir. Kalau Sobat Kredit ingin membeli rumah yang kurang marketable seperti yang saya sebutkan, Sobat Kredit perlu siapkan DP lebih besar, karena biasanya pinjaman yang diberikan itu akan lebih kecil. Untuk menilai jaminan yang Sobat Kredit ajukan, bank akan menggunakan jasa pihak ketiga. Mereka biasanya akan melakukan survei ke jaminan yang kita ajukan tersebut. Mereka akan foto, ukur, dan mereka juga akan melihat harga pasar dan juga kondisi yang dialami oleh lingkungan sekitar. Hal penting terakhir yang bank analisa adalah BI checking atau collectability. Ini adalah reputasi kredit kita, performance pembayaran kredit kita selama ini. Ini mencakup kredit KPR kita selama ini, kredit mobil, kartu kredit, KTA, atau pinjaman-pinjaman lain yang diawasi oleh OJK. Kalau pinjol abal-abal, mungkin enggak. Hasil pengecekan BI checking oleh bank itu akan menunjukkan status kita selama ini. Apakah kita kolek 1, yang artinya lancar, atau kita kolek 2, yang pernah terlambat bayar namun nggak sampai 2 bulan, atau kolek 3, yang terlambat bayar antara 3 sampai 6 bulan, atau kolek 4, yang harusnya kita sudah selesai bayar namun belum selesai, atau kolek 5 yang disebut kredit macet. Nah, bank hanya mau terima calon debitur yang memiliki status kolek 1. Yang bank ingin tahu dari BI checking ini adalah tentang karakter dari calon debitur mereka. Kalau kalian pernah telat bayar, sebetulnya ini nggak apa-apa. Orang bisa aja lupa bayar.
Tapi kalau sering telat bayar, ini bank nilai karakternya kurang baik. Maka saran saya, dari sekarang kalian perlu rutin dan hati-hati dalam melakukan pembayaran cicilan. Pastikan bayar sebelum jatuh tempo atau jangan sampai lewat. Karena meskipun penghasilan kalian bagus, meskipun jaminan kalian juga sangat baik, tapi kalau kolektabilitas atau reputasi kredit kalian selama ini jelek, itu akan ditolak. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga proses kredit KPR kalian dapat berjalan dengan baik.